Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberitahukan langkah-langkah penting untuk menulis artikel penelitian yang berkualitas untuk dipublikasi. Nah, tipe-tipe publikasi ilmiah yang pertama yaitu publikasi akademik yang umum. Tiga tipe yang sering disebutkan adalah artikel penelitian atau research article, academic article, dan book reviews. Artikel penelitian juga dikenal sebagai artikel asli atau original articles adalah fokus kita hari ini. Jadi jenis tulisan ilmiah ini melaporkan hasil asli dari studi yang telah dilakukan. Ini adalah inti dari komunikasi ilmiah. Jadi sekarang mari kita selami 8 bagian penting dari struktur umum. Dimulai dari bagian paling awal yaitu judul, title. Bagian pertama adalah judul. Judul harus jelas, ringkas, dan secara akurat mencerminkan seluruh isi dan ruang lingkup penelitian. Nah, anggaplah ini sebagai kesan pertama artikel yang dibuat ya. Nomor 2 yaitu abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan singkat yang berdiri sendiri dari seluruh mata studi yang kita lakukan dari awal pertemuan. Tujuannya adalah agar pembaca memahami inti penelitian tanpa harus membaca seluruh artikel. Pertama, jelaskan secara singkat masalah dan alasan penelitian dilakukan. Yang kedua, cantumkan tujuan penelitian. Ketiga, sebutkan metodologi yang digunakan. Keempat, sajikan hasil atau temuan utama. Nah, terakhir, akhiri dengan implikasi inti atau kesimpulan dari penelitian. Nah, itu ya yang harus ada dalam abstrak. Nomor 3 yaitu pendahuluan atau introduction. Nah, bagian ini sangat penting karena menentukan apakah pembaca akan cukup tertarik untuk melanjutkan membaca artikel ya. Untuk menulis pendahuluannya, berikan latar belakang ya. Yang pertama, berikan latar belakang umum dan konteks topik penelitian. Yang terpenting, tunjukin celah penelitian atau research gap-nya. Apa yang saat ini hilang dalam literatur yang ada yang ingin diatasi oleh studi yang kalian mau buat ya. Akhiri dengan menyatakan pernyataan penelitian dan tujuan utama studi secara jelas. Nah, itu cara penulisan untuk introduction-nya. Nomor 4 yaitu tujuan pustaka atau literatur review. Tujuan pustaka membahas teori dari penelitian terdahulu yang relevan. Pastikan bahwa semua literatur yang dikutip secara langsung berkaitan dan mendukung ide inti dari judul penelitian yang kita buat. 5. Metodologi. Ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Bagian ini harus cukup rinci sehingga peneliti lain dapat mereplikasi studi Anda. Studi yang kalian lakukan ya. Kalian perlu menjawab pertanyaan kunci seperti apa desain penelitiannya, siapa partisipan atau subjeknya, bagaimana data dikumpulkan, instrumen apa yang digunakan, dan teknik analisis apa yang diterapkan. Nomor 6 yaitu hasil atau temuan atau bisa disebut result of findings ya. Bagian keenam adalah hasil atau temuan. Disinilah kalian menyajikan hasil utama dari investigasi. Perlu diingat, sedikit perbedaan terminologi. Hasil result biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif, sedangkan temuan findings sering digunakan untuk membahas penelitian kualitatif. Nah, ini harus fokus pada penyajian bukti secara jelas dan objektif. Nomor 2 yaitu
atau diskusi ya, discussion. Nah, tujuan ini untuk menafsirkan hasil yang sudah diperoleh. Kalian bergerak akan melampaui sekadar menyatakan angka atau pengamatan ya. Dalam diskusi bandingkan. Nah, yang harus ada dalam diskusi ini yaitu membandingkan hasil yang kalian dapat dengan penelitian sebelumnya. Itu harus ya. Apakah hasilnya sesuai atau bertentangan, itu juga. Pastikan hasil Anda secara langsung menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikan interpretasi komprehensif dari keseluruhan temuan. Akhiri dengan menyatakan implikasi penelitian, apa arti temuan bagi teori, praktik, atau kebijakan di masa depan ya. Jadi kesimpulannya, bagian ini merupakan hasil dan implikasi utama. Ini harus melampaui temuan yang kalian buat. Ini bukan sekedar menulis ulang abstrak. Untuk menulis kesimpulan yang kuat, berikan ulasan singkat atau overview dari penelitiannya. Ulangi secara singkat tujuan utama dari temuan kunci. Sebutkan implikasi keseluruhan dari studi tersebut dan tawarkan saran untuk penelitian selanjutnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.